Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nih teman ya. Selamat siang semuanya buat seluruh komunitas di channel. Apa kabarnya buat teman-teman semua? Semoga kalian diberikan kesehatan selalu teman. Oke, jadi kesempatan kali ini teman ya, aku akan coba cek untuk update mengenai si PP ya. Nanti bakal kita cek juga untuk marketnya, meskipun semalam gue live udah cek, tapi nggak apa-apa, gue akan cek lagi teman ya, karena banyak sekali yang request nih, bang tolong bahas PP ya. Sebenarnya nggak hanya PP sih ya, banyak yang request PO dan lain-lain, tapi gue lebih ini teman ya, ke PP dulu lah ya, ke PP dulu teman. Nah, kiranya ada updatean apa dan sentimen apa mengenai PP, nanti bakal gue ulas semua di video ini. So, pastikan kalian tonton sampai habis teman. Oke, jadi buat teman-teman semua yang mungkin baru tahu nih, wah channel channel bahas kripto, misalkan ya kalian belum subscribe, sekalian subscribe dulu teman. Karena apa? Karena setiap harinya di sini gue akan share informasi tentang news cryptocurrency dan sentimennya ya. Dan buat teman-teman semua yang mungkin ya belum gabung di grup Telegram gua, silahkan bergabung teman, karena di sini juga setiap harinya gua akan share informasi putar news cryptocurrency dan updateannya. Dan gua juga sering kali untuk share informasi coin on crypto yang cukup early dan big potensial. Dan kalian juga bisa sharing crypto ke gua dan teman-teman yang ada di grup ini, dan semua itu gratis. Untuk link join gue sediain di kolom deskripsi ya. Jadi buat tunggu apa lagi? Gua tunggu kalian di grup Telegram gua. Oke? Oke teman ya, sebelum kita lanjut untuk ngepantau atau ngelihat sentimen dari PP ada apa gitu teman ya. Jadi saat ini kalau gue lihat di kondisi ya dari market cap, memang untuk faktor fear and greed index ini menurun. Artinya tingkat ketakutan ya ini sudah mulai terjadi, karena kalau kita lihat di sini halving itu kurang 1 hari 20 jam lagi teman ya. Jadi anggaplah kurang 2 hari kurang dikit lah ya, 2 hari kurang dikit teman ya. Artinya secara histori memang market BTC ketika halving itu mengalami penurunan teman ya. Tapi kalau gue lihat memang BTC itu kuat banget di area sekitar 60 ya. Jadi teman-teman yang ada grup Telegram kemarin sampai bilang, wah semalam BTC sempat di 59 bang dan naik lagi. Oke ya, tapi artinya saat ini kalau gue rasa BTC lebih tertahan di area 60.000 US dollar, dan itu juga udah gue sampaikan di acara live streaming kemarin atau semalam teman. Dan terlihat banget untuk market BTC saat ini turun ya 4% dalam kurun waktu 24 jam teman ya. Dan diikuti Ethereum turun juga 3,31%. Tentunya penurunan hal ini juga akan ngedampak ya terhadap altcoin teman ya. Oke teman ya, jadi kita langsung aja enaknya untuk ada apa sih ya update si PP ini, dan ada sentimen apa untuk si PP ini teman. Oke, jadi memang akhir-akhir ini teman ya, memang si PP ini jadi buah bibir ya, atau buah bibir. Jadi perbincangan yang cukup panas teman. Ya karena apa? Karena pertukaran Coinbase ya, pertukaran future-nya ya bisa dibilang, karena ini ada PP Perp teman, dimana dia akan menyantumkan ya PP di Coinbase, di International Exchange and Coinbase Advance teman. Nah karena pembukaan pasar 1000 PP di Perp-nya atau di future-nya ini akan dimulai pada pukul 9.30 UTC ya. Kalau di waktu Indonesia itu berarti 9.30 ditambah 7, artinya nih mungkin kalau nggak jam 4 sore, jam 5 sore nanti itu akan dibuka ya untuk PP Prep ini atau future ya teman ya. Jadi PP ini terlisting di Coinbase tuh di future-nya, bukan di spotnya. Nah pasti banyak dari teman-teman semua, bah ini akan ngedampak nggak sih bang di pertumbuhan si PP ini? Kalau gue rasa sih ngedampak sih pasti ada ya, tapi nggak sebesar di akun spotnya ya. Jadi misalkan PP terlisting di akun spotnya, gue rasa itu akan berdampak banget gitu temen. Tapi kan ini di future-nya, intinya seperti itu temen ya. Tapi ya ini lumayan suatu langkah yang bagus ya, karena kalau kita lihat nggak usah di Coinbase ya, di Binance pun banyak kok koin on crypto yang tadinya hanya di listing di future, tiba-tiba besoknya di listing di spotnya. Mudah-mudahan PP dengan adanya future di Coinbase ini juga akan mengikuti hal yang sama, yang nantinya kemungkinan akan juga di listing di akun spot dari si Coinbase teman. Oke, jadi kurang lebih seperti itu kalau menurut atau pandangan gue pribadi teman. Dan kita tunggu aja nih nanti di 9.30 UTC atau jam 4 sampai jam 5 sore lah ya.
Ya, ini kan 18 April, saat ini udah 18 April cuy. Jadi kemarin sempat ya di grup beberapa hari yang lalu memang sudah banyak yang info apa yang ngomongin ini gitu teman, yang ngomongin ini sudah banyak, dan gue juga udah share informasinya mengenai si PP ini yang akan terlisting di bursa Coinbase di future-nya ya teman. Dan kalau kita lihat memang si PP ini belum terlisting di Coinbase sama sekali ya, baru Binance, OKX, Get.io, Bybit ya, Kraken dan lain-lain. Intinya pertukaran besar yang belum menyantumin tuh si Coinbase ini. Yang mudah-mudahan ke depannya atau akhir tahun ini bisa di support Coinbase. Amin ya, agar PP bisa meledak parah cuy. Oke. Dan selebihnya belum ada lagi ya untuk updatean PP kalau untuk ini teman. Jadi gue rasa ya, kenapa gue cukup excited untuk PP, alasannya udah gue jelasin di video gue sebelumnya ya, bahwa PP itu adalah salah satu meme yang benar-benar desentral banget teman, dan dia udah juga ke listing banyak di market exchange atau bursa-bursa besar, dan supply peredarnya udah beredar semua. Artinya ini tinggal tunggu ke listing di bursa besar lagi nih, seperti contohnya Coinbase ya. Mudah-mudahan di akhir tahun bisa ke spot Coinbase dan bisa boom di bull run ya. Itu kalau menurut pandangan gue pribadi, dan kalian harus dior, oke? Secara histori PP itu tadinya ya di Coinbase itu ini nyantumin apa namanya kayak sebuah artikel gitu ya teman, waktu di tahun-tahun yang lalu, di mana artikel ini tuh ngebahas mengenai penerbitan PP yang masih 3 mingguan lah ya. Itu diterbitin di coinbase.com ini untuk artikelnya. Katanya karakter PP ini mereka menyebutkan sebagai simbol kebencian ya katanya teman. Tapi alhasil mereka saat ini mendaftarkan PP di future-nya. Tapi ya udahlah, yang masa lalu biarlah berlalu teman. Oke. Yang pasti gue sangat ngesupport banget bahwa Coinbase ini akan melistingnya meskipun baru di future. Kita berdoa aja mudah-mudahan PP ini nantinya akan di listing di spot Coinbase, karena itu yang ditunggu-tunggu oleh para army PP atau holder PP teman. Amin ya. Oke teman ya. Dan sebenarnya semalam gue udah apa namanya analisa ya market si PP ini teman. Nanti sebelum kita lanjut cek market PP ini teman, kali ini teman ya, Get.io itu sedang ngadain event yang cukup keren banget, dimana ini adalah event BRC20 pertarungan tim kripto teman, yang dimana kalian bisa bergabung di event BRC20 pertarungan tim kripto ini, dan kalian juga nanti bisa gabung nih di salah satu timnya, atau tim A atau tim B, maksudnya atau tim Ordi atau tim SAT nih. Kalian bisa masuk di situ. Dan tentunya Get.io juga bagi-bagi hadiah sebesar 25.000 US dollar di acara event BRC20 pertarungan tim kripto ini gitu teman. Dan acara ini atau event ini akan berakhir 7 hari ke depan ya, 7 hari 10 jam, dan periodenya ini 15 April sampai 25 April 2024 ya. Jadi ini baru dimulai sekitar 3 hari yang lalu teman. Jadi alurnya bagaimana bang? Alurnya kalian pilih tim untuk bergabung dulu ya. Setelah kalian pilih tim, kalian bisa berdagang di token tertentu. Jadi kalau misalkan tim A itu ada beberapa token yang harus kalian perdagangkan. Intinya di sini kalian hanya fokus untuk banyak-banyakan mengumpulkan volume trading. Semakin banyak, semakin kesempatan kalian mendapatkan hadiah akan semakin besar. Intinya seperti itu ya. Nah, setelah kalian berdagang ya di salah satu token atau koin tertentu, dan di sini baru kalian nantinya ketika volume transaksi kalian banyak ya, kalian bisa berbagi kumpulan hadiahnya, dan total hadiahnya itu sebesar 25.000 US dollar, teman. Oke. Jadi di sini untuk bergabung ya, kalian tinggal klik aja nih gabung dengan tim A atau bergabung dengan tim B, teman ya. Jadi kalau kalian bergabung dengan tim A, itu token-token BRC20 itu yang diperdagangkan kayak Ordi, CKB, Mubi, ORDS, ya Maze, Red, Biop, dan lain-lain ya teman. Banyak kok di sini, kalian tinggal klik aja lainnya. Dan misalkan kalian bergabung di tim B, yang kalian perdagangkan harus SAT, SAM, BSV BRC, PISA BRC, PP BRC ya, Trax, dan lain-lain teman. Nah, karena di bentar lagi ya, di bulan Mei ini, di tanggal berapa ya, tanggal 20 Mei kalau nggak salah ya, itu akan diperingati Hari Pizza Day, yang dimana gue rasa ini nanti akan ngepam lagi nih si pizza BRC ini gitu teman. Karena ada histori filosofinya ya untuk lambang Pizza Day ya, atau lambang pizzanya itu ya.
Dan Hari Pizza Day ini terjadi pada tanggal 22 Mei setiap tahunnya ya. Jadi itu akan diperingati setiap tahunnya, teman. Jadi kalau sekarang kan masih 18 April, artinya masih panjang. Jadi gue rasa Pizza Day ini cukup potensial ya. Karena kemarin sempat ada isu Pizza Day juga dia nge-up harganya di si Pizza BRC ini. Dan kalau kita tahu ya, tahun lalu memang itu tahunnya BRC 20 yang dimana banyak sekali token-token ya di jaringan BRC 20 ordinal ini, teman, yang itu mengalami pump parah, teman. Jadi karena saat ini mendekati momen halving, dan jadi secara histori setelah nanti halving ya, kita tinggal tunggu 1-3 bulan lah, itu biasanya market itu akan mengalami kenaikan, teman. Dan gue rasa karena saat ini institusi itu udah masuk ya di ranah Bitcoin. Jadi gue rasa jaringan Bitcoin nantinya akan berkembang pesat ya. Makanya selain BRC20 gue ngincar juga kayak L2 Bitcoin, juga ngincar kayak DeFi-nya di jaringan Bitcoin, itu cukup potensial banget ya. Kalau menurut gue pribadi, teman ya. Salah satunya ya token-token BRC20 ini. Nah, karena ada kesempatan ini, jadi kalian bisa maksimalkan juga ya untuk pilah-pilah koin-koin atau token BRC20 ya. Sembari kalian pilah-pilah, kalian bisa mengikuti acara event trading dari Get.io ini dengan berbagi hadiah sekitar 25.000 US dollar. Dan ingat, ini tinggal 7 hari lagi, jadi maksimalkan apakah kalian masuk tim A atau tim B ya, putuskan sekarang juga ya. Dan kalau gue lihat saat ini, teman ya, untuk total volume perdagangan antara tim A atau tim B itu menangan tim B, teman. Ya, kalau kita lihat di sini ya, ini versusnya ya, tim B itu cukup dominan untuk saat ini. Tapi waktu masih 7 hari lagi, ya terserah kalian nanti akan masuk digabung di grup tim B atau tim A gitu, teman. Di sini, teman ya, ini adalah skor rankingnya ya. Ini ada papan peringkat tim A ya. Ini jadi ada tim A ini ada beberapa yang sudah menang ya, dengan rata-rata perdagangan spotnya itu mencapai 55.000 US dollar. Ini tuh tim A. Dan kalau kita lihat di tim B ini ada sekitar ini ya 34.000 US dollar untuk peringkat 4 ya, teman, ini ya, berdagang dan berbagi hadiah ketika kalian mengikuti event ini. Ya, jadi di sini ada penghargaan tim pemenang, teman-teman ya. Jadi tim pemenang dapat memenangkan hadiah hingga 20.000 US dollar, teman-teman ya. Tentunya 20.000 US dollar itu nggak diambil satu orang, tapi dibagi-bagi timnya. Nah, buat teman-teman semua yang mungkin masuk tim pemenang tersebut, misalkan ya, itu juga kalian akan dilihat volume perdagangan kalian. Apakah volume perdagangan kalian itu memenuhi syarat untuk mendapatkan hadiah? Intinya seperti itu. Jadi intinya kita di sini untuk event ini kita milih timnya untuk kita biar tahu token-token apa yang harus kita perdagangkan, teman. Setelah itu kalian bisa maksimalkan dengan meningkatkan volume perdagangannya di akun spot, teman ya. Oke, ingat di sini untuk volume perdagangan itu adalah volume beli dan volume jual, yaitu volume sama dengan volume perdagangan, teman. Dan di sini ada eksklusif pengguna baru ya. Jadi buat teman-teman semua yang pengguna baru, apakah bisa ikut, Bang? Bisa. Jadi buat teman-teman misalkan gue belum punya akun Get.io, kalian misalkan ingin daftar, linknya udah gue sediain di kolom deskripsi. Setelah itu apa, Bang? Setelah itu kalian KYC level 2. Setelah kalian KYC level 2, kalian langsung aja masuk di event ini. Nanti linknya juga udah gue siapin di kolom deskripsi, teman. Kalian tinggal klik aja. Kalian klik gabung ini nih, klik bergabung tim A atau tim B ya. Setelah itu kalian langsung maksimalkan untuk trading di koin-koin sesuai tim ini, teman ya. Oke. Nah, jadi ini khusus untuk pengguna baru, teman ya. Itu akan berbagi hadiah 3.000 US dollar dan masing-masing akan mendapatkan 10 dolar ya, teman, untuk khusus pengguna baru. Dan ini siapa cepat dia dapat ya, karena gue yakin pengguna baru yang akan daftar mengikuti ini cukup banyak banget. Jadi cepet-cepetan ya. Nah, di sini juga kalian bisa ningkatin hadiah referral ya. Jadi buat pengguna yang mengundang lebih dari 3 pengguna untuk bergabung dengan tim melalui tombol undangan ya, undangan anggota. Jadi mereka itu juga akan berbagi hadiah sekitar 2.000 US dollar berdasarkan volume perdagangan mereka. Jadi misalkan kalian mengundang referral dan referral kalian berdagang banyak, ya maka kalian juga akan kecipratan ya, kecipratan rezekinya. Intinya seperti itu, teman. Ya, jadi sama-sama saling diuntungkan di sini ya. Nah, ini untuk catatan, teman ya. Ini hanya volume perdagangan, volume beli, dan volume jual ya. Yang seperti yang udah gue jelasin tadi, volume perdagangan itu adalah penggabungan dari volume beli dan volume jual, teman ya. Nah, katanya hadiahnya nanti itu akan didistribusikan 14 hari kerja ya. Di sini 14 hari kerja setelah acara ini berakhir, teman. Dan kadang biasanya kalau Get.io itu akan diinfokan di Get.io News, teman ya.
Nah, di sini untuk pengguna harus akun utama ya, bukan akun sub akun ya, dan wajib melakukan KYC, teman ya, KYC level 2 ya. Dan di sini katanya dilarang melakukan kecurangan kalau kalian nggak mau didiskualifikasi. Intinya seperti itu, teman. Oke. Dan untuk detailnya, teman ya, di sini ya, gue nanti akan sediakan linknya ini, event ini atau pertarungan tim kripto trading BRC20 ini ya. Kalian tinggal klik gabung sekarang di sini, teman. Nah, di sini tadi udah gue jelasin ya, ada 2 tim. Dan ini adalah apa namanya, pembagian reward ya, pembagian reward. Jadi untuk pemenang penghargaan tim ya. Jadi untuk tim yang menang akan mendapatkan hadiah 20.000 US dollar, dan itu dibagi-bagi ya sesuai peringkat kalian. Misalkan kalian di tim B menang nih, kalian peringkat misalkan peringkat 4 ya. Kalian akan mendapatkan split 3.200 ya, teman ya, on trading volume, teman ya. Dan kalian akan mendapatkan masing-masing 500 dolar, teman ya, 500 dolar. Dan semakin kalian di tim tersebut mendapat peringkat yang cukup bagus, maka hadiah kalian juga akan semakin banyak. Intinya seperti itu. Dan tadi ada juga hadiah eksklusif pengguna, udah gue jelasin ya, yang mendapatkan berbagi hadiah sekitar 3.000 US dollar ya. Kalian daftar KYC level 2 dan kalian berdagang ya, tidak kurang dari 50 dolar, maka kalian akan berkesempatan mendapatkan hadiah 10 dolar di akun spot kalian ya, ketika mengikuti event ini gitu, teman. Dan itu gercep-gercepan ya, karena banyak yang ingin daftar di Get.io dan mengikuti event ini. Dan bonus ketiga tadi hadiah referensi yang udah gue sebutin tadi gitu, teman ya. Jadi untuk linknya ini nanti bakal gue sertakan di kolom deskripsi, jadi kalian bisa baca sendiri kalau misalkan kalian belum paham. Yang pasti di sini gue udah sampaikan semua bagaimana cara untuk mengikuti game atau event dari Get.io ini ya, pertarungan BRC20 ya, tim kripto. Jadi maksimalkan cuy, maksimalkan kesempatan ini daripada kalian cuma berdagang-dagang aja dan gak ada kompetisi di dalamnya, gak ada reward di dalamnya, sayang banget ya. Karena gue rasa kedepannya, karena ini nanti akan narasinya mengarah ke Bitcoin, gue rasa kayak BRC20, Layer 2 Bitcoin, atau DeFi yang bergerak di jaringan Bitcoin itu akan boom di bull run tiba. Jadi maksimalkan kesempatan ini, teman ya, buat kalian ikutan BRC20 pertarungan tim kripto di Get.io dengan bagi-bagi hadiah sekitar 25.000 US dollar, teman. Oke, nanti untuk semua linknya gue sudah di kolom deskripsi. Semoga bisa bermanfaat, teman. Oke, kita lanjut untuk ngebahas PP, teman ya. Oke, kita akan langsung aja cek untuk apa namanya, marketnya, teman ya. Sebenarnya nggak ada yang harus gue cek ya, teman, karena ini semalam juga udah gue udah gue lihat ya, atau gue pantau perkembangan market dari si PP ini. Jadi kemarin, teman ya, gue sempat nargetin PP itu di area sekitar 0,00046 sampai 0,00043 ya. Karena kalau gue lihat semalam memang market si PP ini cenderung masih akan potensi turun, tapi turunnya itu nggak tajam ya cuy. Jadi dia lebih turunnya tuh bertahan gitu ya. Jadi dia masih sideways di area sini yang gue targetin ini. Itu untuk target penurunan gue ya. Karena dari segi moving average ini masih menjadi resisten dan memungkinkan ini masih ada peluang atau potensi PP itu masih bisa turun, tapi turunnya itu lebih sideways kalau menurut gue pribadi sih ya. Jadi sideways tapi cenderung menurun dikit-dikit gitu, teman, kalau gue rasa ya. Tapi kalau gue lihat dari, nah ini ya, dari segi RSI ini sebenarnya mau menyentuh batas bawah ya. Ini dia lebih cenderung sideways, jadi gue rasa ini juga akan ada potensi masih turun ya. Mungkin nanti turun ke sini, dan mungkin setelah turun gini ya, sebentar. Ini model-model pergerakannya gini ya. Nah, gue rasa akan gini, baru dia akan ada naik gini. Itu kalau gue rasa ya, pergerakan dari si RSI-nya. Sepertinya ini udah gue analisa kemarin semalam. Dan kalau gue lihat dari segi MACD-nya, kenapa gue masih bisa bilang bahwa PP-nya masih ada potensi turun? Ya karena dari segi MACD-nya ini belum mengkonfirmasi sama sekali bahwa PP akan mengalami kenaikan. Jadi buat teman-teman semua yang ingin masuk ya, kalian tunggu aja di target gua ya untuk penurunan PP di kepala 46 sampai kepala 43. Kalau gua rasa dia akan ngarah ke situ, dan kemungkinan dia masih akan bisa loh ngarah ke 39 atau di kotak kuning inilah. Intinya target gua untuk PP itu ada di kotak kuning ini.
ya. Dan kalau ada yang bilang, Bang, bagaimana PP untuk saat ini? Gue rasa ini masih ada penurunan lah. Kan dia mau ke future, Bang, ke future Coinbase. Apakah itu nggak ada dampak untuk PP? Gue rasa kalau di future tuh ada dampak, cuma tipis, teman-teman ya. Kecuali PP terlisting di spot Coinbase-nya. Tapi biasanya kalau market-market gede udah nyantumin coin or token di future-nya, biasanya tunggu beberapa bulan, biasanya mereka akan menyantumkan di spotnya. Mudah-mudahan PP ya sampai akhir tahun inilah ya, mudah-mudahan dia bisa terlisting di spot Coinbase ya, karena memang itu satu-satunya bursa yang belum dimasukin si PP ya di Coinbase. Yang lainnya udah dimasukin semua. Karena kalau sampai PP ini nanti mampu ya masuk di spotnya Coinbase, gue rasa di tahun 2025 ini PP akan boom, bener-bener boom, teman-teman. Ya, jadi maksimalkan penurunan tipis-tipis ini buat kalian akumulasi aset kalian, teman-teman. Ya, jadi kalau saat ini tipis-tipis, nanti setelah halving ya kalian siapkanlah stable coin kalian buat serok PP, teman. Dan kalian harus dior dan pakai uang dingin, teman. Oke, jadi mungkin itu aja updatean mengenai seputar PP, teman ya. Semoga informasi ini bisa bermanfaat, teman. Dan sebelum gua akhiri video ini, di sini ada disclaimer on bahwa untuk trading dan investasi di dunia cryptocurrency itu sifatnya sangat berbahaya atau sangat-sangat beresiko tinggi, teman. Jadi bijaklah kalian nih dalam mengelola atau memanajemen keuangan kalian. Semua keputusan yang kalian ambil adalah tanggung jawab kalian masing-masing. Di sini Didi hanya memberikan informasi yang diberitahu untuk kalian semua. Oke, mungkin itu aja ya teman-teman yang bisa gue sampaikan di updatean PP ini. Semoga bisa bermanfaat. Oke. Dan jika kalian suka video ini, teman, jangan lupa kalian klik like, share, komen, and di subscribe, teman, karena subscribe itu gratis, teman ya. Dan tentunya kalian akan mendapatkan update-update video terbaru dan info-info terbaru dari Didi Channel. Oke, sampai jumpa, bye-bye.